Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam program Bible Independent Church, dan saat ini kita akan memulai program kita, yaitu Tuesdays Prayer Meeting, di mana kita dedikasikan waktu ini untuk berdoa. Nah, saudara yang bergabung melalui Facebook Live dan juga bergabung melalui Zoom, saya ucapkan selamat datang. Selamat datang buat Bu Marcella yang ada di Manado. Baik, kita akan memulai doa kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bisa bergabung di dalam Zoom meeting kami, atau juga bisa mengikuti melalui Facebook Live. Bila Anda ingin didoakan, ada pokok doa khusus, Anda bisa tuliskan pokok doa tersebut di kolom komentar atau mengirim kepada kami melalui inbox ataupun melalui WhatsApp yang tersedia. Baik saudara, malam hari ini juga topiknya adalah berdoa di dalam nama Yesus. Kita akan memuji Tuhan. Saya bukakan dulu. Oh, berarti langsung aja dari sini. Saya bukakan dulu lagunya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Satu pujian yang berjudul It Is Well. When these are believed, but then is my name. When souls I see the oh, then go tomorrow, go as
The clouds will fall back as a song. The clouds and the sun and the ocean descend, even though it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah jiwa kita tetap percaya dan berharap kepada Allah yang memberikan kasih karunia. Saya ingin menyapa untuk teman-teman yang saat ini mengikuti dari Facebook Live. Selamat sore untuk Ibu Oike Abram yang ada di Balikpapan. Kemudian selamat sore juga untuk Ibu Yemima Citra yang ada di Bontang. Dan juga selamat sore juga untuk Pak Prem yang ada di Bali. Serta Pak Aris Alamsyah yang mengikuti melalui Facebook. Baik, saya akan serahkan kepada Ibu Erna untuk membahas tentang berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Pak Wanda. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya memberikan judul khotbah saya malam hari ini adalah berdoa di dalam nama Yesus. Saudara-saudara, orang-orang percaya di masa awal gereja, yaitu gereja mula-mula, itu dianggap sebagai orang yang aneh oleh pihak-pihak otoritas di masa itu. Dan bahkan dianggap bidat atau sesat oleh mereka yang menganut agama Yahudi. Saudara-saudara, ketidaksetujuan para penganut agama Yahudi adalah karena kelompok awal orang Kristen telah menyamakan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Allah. Bagi orang Yahudi, ajaran Yesus adalah Allah itu sebuah penghinaan besar kepada pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya jemaat-jemaat Kristen mula-mula, yaitu gereja mula-mula itu mengalami hambatan, rintangan yang besar di dalam penyebaran ajaran mereka, penyebaran cara mereka untuk mengajar mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ajaran yang menimbulkan kontroversi itu adalah Yesus adalah Allah sejati. Sementara bagi orang-orang di luar Kristen, ajaran Yesus adalah ajaran yang sesat atau ajaran bidat yang mereka pikir mereka untuk dihakimi, saudara-saudara. Saudara-saudara, setelah Yesus bangkit dari kematian, maka Alkitab menyatakan dengan jelas Yesus menerima penyembahan sebagai Allah. Kata yang dipakai untuk menyembah Yesus adalah proskinesis, artinya orang itu membungkuk atau berlutut dan memberi penyembahan penghormatan tertinggi bahwa Yesus itu adalah Allah sejati. Saudara ingat-ingat melihat orang Muslim itu yang mereka sholat 5 waktu, kan mereka ketika sholat itu mereka sujud ya. Itu yang murid-murid lakukan ketika mereka memproklamirkan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20
Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di dalam perikop Matius 28 ini menceritakan mengenai saat terakhir Yesus di muka bumi ini, sebelum Yesus terangkat ke surga. Yesus telah menyuruh ke-11 muridnya untuk menemuinya di Bukit Zaitun. Di dalam Matius 28 ayat 16 menunjukkan bahwa Yesus, saya ulangi, Matius 28 ayat 16 menunjukkan bahwa mereka melihat Yesus, maka mereka menyembah Yesus. Penyembahan yang diberikan oleh murid-murid Yesus ini adalah penyembahan yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sejati. Murid-murid mengetahui dan dengan sadar menyatakan iman mereka bahwa mereka menyembah Allah yang bernama Yesus itu, saudara-saudara. Memang dikatakan oleh Alkitab bahwa beberapa di antara murid-murid itu ragu-ragu. Beberapa murid telah berpikir, apakah itu Yesus adalah Allah atau itu Yesus sebagai manusia biasa. Saudara-saudara, di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Di dalam Matius 28 ayat 18 ini, yang berarti bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu untuk membayar dosa-dosa kita. Kematian dan kebangkitan Yesus itu mematahkan segala kuasa dosa dan kematian sampai selama-lamanya. Yesus sebagai kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Kita sebagai seorang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mempercayai bahwa Yesus itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan kekuasaan yang kekal, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebelum beberapa murid tersebut bertanya atau mempertanyakan keraguan mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus mempunyai segala kuasa di bumi dan di surga. Bahkan peristiwa yang dramatis akan terjadi sesudah itu, bahwa Yesus naik ke surga tepat di pandangan mata mereka, di depan mata mereka sendiri. Mereka dengan jelas melihat bagaimana Yesus itu naik ke surga. Murid-murid telah menerima pengajaran utama bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sejati. Lalu Yesus memberikan firman yang menegaskan kealahannya dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyaksikan dia pergi ke surga dengan caranya yang ajaib. Sesudah peristiwa ini, maka murid-murid secara nyata mulai mempraktekkan iman mereka, saudara-saudara. Murid-murid dengan berani mulai berdoa di dalam nama Yesus. Dan di dalam kepercayaan mereka yang lama, mereka telah berdoa kepada Adonai. Tetapi sekarang mereka mulai memanggil nama Yesus, itu adalah sebagai bukti bahwa penyembahan kepada Adonai dan penyembahan kepada Yesus adalah hal yang sama. Saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 9, ayat 10 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Di Damsyik ada murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa.
Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya di atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Saudara-saudara, murid-murid mulai mempunyai pengalaman bertemu dengan Yesus secara teopani. Teopani itu artinya Allah menyatakan diri kepada manusia dengan cara tertentu. Dan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 14 ini, Ananias bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, dan di dalam percakapan antara Ananias dengan Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang-orang yang memanggil nama Yesus telah mengalami ancaman untuk ditangkap dan dipenjara atau bahkan dibunuh, saudara-saudara. Saulus yang waktu itu telah diberikan otoritas yang tinggi dari imam besar untuk menangkap dan membawa orang yang percaya kepada Yesus untuk dibawa ke Yerusalem untuk diadili. Saudara-saudara, murid-murid Yesus itu identik dengan 3 hal. Pertama, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kedua, percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ketiga, percaya memanggil atau berdoa di dalam nama Yesus. Janji Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara, ini merupakan amazing promise ya, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang percaya. Tapi saudara-saudara, pasal ini bukan merupakan formula yang magic, yaitu ketika saudara kan pernah menyaksikan film Aladdin itu, ketika lampu digosok-gosokkan, kemudian jin itu keluar, kemudian jin berkata, kamu minta apa, nanti akan diberikan. Itu bukan seperti itu. Berdoa itu bukan seperti itu, Tuhan. Berdoa itu bukan seperti itu, saudara-saudara. Saudara, ketika saudara berdoa, kemudian, ayo kita berdoa dalam nama Yesus. Terus kemudian meminta, saya berdoa dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk minta mobil BMW. Itu bukan seperti itu, saudara-saudara. Itu doa yang salah. Saudara-saudara, jadi doa itu ada 3. Doa berdoa itu dengan hati yang bersih dan benar. Itu di dalam Mazmur 66 ayat 19. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi ketika berdoa itu dengan hati yang bersih dan hati yang benar untuk doa kita, agar doa kita didengar oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, berdoa itu harus sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan ketiga, berdoa itu dengan iman. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya untuk meneruskan sesi doa ini. Ya, saudara, puji Tuhan. Jadi kita sudah dengar di sini ya, mengapa kita perlu atau mengapa kita berdoa di dalam nama Yesus. Jadi ini bukan sekedar sebuah formula, tapi ini adalah pengakuan bahwa kita menyembah Yesus sebagai Allah. Ya, jangan bingung, saudara ya. Kok sudah ada Allah Bapa, kok ada Allah Yesus? Ya memang hubungannya seperti itu. Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Jadi kita berdoa di dalam nama Yesus. Dan Yesus bilang,
dalam janjinya tadi kan sudah disampaikan Yohanes 13 ayat 14 kan. Yohanes 14, Yohanes 13 14, 13, 14, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku aku akan melakukannya. Karena itu kita akan berdoa pada sore malam hari ini, malam hari di Sydney, sore hari di Indonesia, pagi hari di Eropa ya. Kita akan berdoa menyatakan permohonan-permohonan, terlebih mendoakan apa yang ada di dalam Alkitab, bukan untuk mencari kepuasan pribadi kita. Baik, kita akan berdoa pada saat ini untuk beberapa pokok doa yang sudah ada. Kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti pelayanan Sound Doctrine. Saya mempunyai keyakinan Tuhan akan buka jalan. Jadi berdoa supaya diberikan, jemaat-jemaat Tuhan diberikan keberanian untuk mempercayai Sound Doctrine, supaya Sound Doctrine itu bisa diajarkan lagi kepada orang lain, dan terbuka pintu-pintu pemberitaan Sound Doctrine. Saat ini sudah terbuka di hampir semua tempat di Indonesia dan di beberapa negara. Saya ingin berdoa bersama-sama saudara supaya Tuhan memberi keberanian kepada orang yang mendengar, mereka menjadi sungguh-sungguh berkomitmen dan yakin untuk mengajar orang mempercayai Sound Doctrine. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bu Erna Dumais. Kami berdoa agar firman Tuhan ini membawa keyakinan yang baru kepada semua yang mendengarnya. Mengapa kami berdoa dalam nama Yesus? Karena kami mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Allah yang menyelamatkan hidup kami. Yesus Kristus adalah satu-satunya pusat pemberitaan hidup kami, pusat pemberitaan Injil, dan pusat yang selalu kami nyatakan di dalam pembicaraan-pembicaraan. Hanya Yesus saja yang ditinggikan. Kami berdoa Tuhan agar pemberitaan Sound Doctrine tentang pribadi Yesus itu terbuka di tempat-tempat di mana orang-orang telah mengakses Sound Doctrine. Mereka yang mendengar melalui Bible Independent Church, yang mendengar melalui Tuhan tulisan-tulisan, mereka membaca, mendengar melalui teman-teman yang sudah share. Tuhan, terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah membagikan semuanya dimanapun mereka berada. Pakailah pemberitaan firman ini untuk menjangkau Tuhan orang-orang tersebut, sehingga berita pengajaran yang benar itu membuat orang-orang percaya, membuka hati, dan mereka meyakini tentang ajaran yang benar itu. Saya berdoa Tuhan untuk Pulau Sumatera, saya berdoa untuk Pulau Jawa dan Bali, saya berdoa untuk Sulawesi dan juga Kalimantan, dan juga Tuhan untuk Maluku, dan juga untuk Papua Tuhan, untuk Ternate, dan setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tuhan, yang banyak itu, biar pemberitaan Sound Doctrine mendapat tempat
di dalam hati pendengar-pendengar, dan berita Injil ini menjadi berita Injil yang mengubahkan hidup orang. Kami sudah melihat banyak orang yang diubahkan melalui pemberitaan sound doctrine, melalui teman-teman kami yang memberitakan, baik men-share maupun yang berbicara langsung. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian Ibu Erna akan berdoa bagi beberapa orang yang kita sudah tulis di situ. Silakan. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya berdoa untuk BIC Tuhan, Bible Independent Church. Kiranya Engkau mau nambah-nambahkan, kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk menjangkau orang-orang, terutama di Sydney Tuhan, untuk mengenal akan sound doctrine Tuhan. Kiranya Engkau mau nambah-nambahkan terus orang Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan hikmat yang daripadamu Tuhan, untuk mengembangkan BIC ini Tuhan, sehingga kami percaya bahwa pengajaran yang sehat itu akan menghasilkan iman juga yang sehat Tuhan. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Mu, mana suami saya Wanda Dumais, Engkau memberikan dia hikmat, Engkau memberikan knowledge, understanding, insight yang dapat daripadamu Tuhan, untuk dia baik mengajar di Elios Theological School maupun dia berkhotbah di BIC Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan terus kepada Pak Wanda Dumais, kiranya Engkau menambahkan hikmat yang daripadamu Tuhan. Amin. Sehingga pengetahuan-pengetahuan yang baru, hal-hal yang baru Engkau bukakan melalui Pak Wanda Dumais untuk diberitakan kepada orang-orang Tuhan. Kiranya Kau juga berkati Elios Theological School Tuhan, kiranya Kau menambahkan murid-murid untuk terus belajar. Kami percaya dengan kami memuridkan, be disciple to be disciple Tuhan, menjadi murid terlebih dahulu untuk memuridkan orang lain Tuhan. Saya berdoa secara khusus Tuhan untuk orang-orang yang masih pasif, ataupun orang-orang yang hanya cuma mendengar saja atau cuma membaca, tapi berikan, gerakkan hati mereka Tuhan untuk menjadi murid yang aktif Tuhan, untuk menjadi bagian di dalam Elios Theological School, untuk dididik, untuk diperlengkapi menjadi murid yang mumpuni, murid yang sehat, untuk memberitakan pengajaran yang sehat itu Tuhan. Tuhan, saya berdoa melalui video-video yang sudah disebar maupun tulisan-tulisan yang sudah kami sebar di sosial media maupun di YouTube Tuhan, kiranya Kau berkati orang-orang untuk datang, bukan datang kepada Pak Wanda ataupun BIC Tuhan, tapi datang kepada pengajaran yang benar itu, pengajaran yang sehat. Amen. Untuk diperlengkapi terus Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan untuk MBIC Tuhan, Minnesota Bible Church, di mana gereja ini Tuhan juga yang ada di Minnesota sudah memberanikan diri Tuhan untuk berdiri tegak, berdiri teguh di dalam sound doctrine Tuhan. Kiranya Kau berkati, kiranya Kau menumbuhkan gereja ini juga Tuhan. Biarlah melalui gereja MBIC ini Tuhan, gerakan sound doctrine juga menggema, gerakan sound doctrine juga didengar oleh orang-orang di Minnesota pada khususnya, ataupun di Amerika pada umumnya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kesempatan kepada Pak Erik, serta Bu Vita, serta Pak Michael, serta Bu Dika Tuhan, untuk terus berjalan maju, apapun rintangan, apapun halangan yang ada di dalam, di depan pelayanan mereka Tuhan. Kiranya Engkau terus menumbuhkan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, untuk berdiri tegak, berdiri teguh di dalam ajaran yang tidak populer, ajaran yang sempit, ajaran Alkitabiah itu, yang dimana jalan itu merupakan jalan yang sempit dan tidak populer. Itu Tuhan, kiranya Kau memberikan kesempatan kepada
Pastor Michael maupun Pastor Eric terus untuk diperlengkapi menjadi bagian dari sekolah dulu di Elios Theological School untuk terus diperlengkapi menjadi hamba Tuhan yang mumpuni, hamba Tuhan yang bersemangat untuk meneruskan ajaran sound doctrine itu di Amerika, Tuhan. Benar, Saya ya, berdoa secara khusus untuk keluarga ini, Tuhan. Saya berdoa secara khusus untuk Pak Erik, juga Bu Vita, kiranya Kau menyertai mereka, kiranya Kau memberkati apapun yang mereka lakukan, ya, pekerjaan Tuhan. apapun yang mereka Tolong lakukan, mereka, Tuhan. kiranya Kau berkati, kiranya Kau juga memberkati doa-doa yang mereka naikkan kepadamu, Tuhan. Apapun doa itu, Tuhan, kiranya Kau mengabulkan doa-doa yang kami tidak tahu yang mereka naikkan kepadamu, Tuhan. Kiranya Kau Amin. mengabulkan, Tuhan. Berkati keluarga ini, kiranya Kau berkati anak-anak mereka. Kesia juga Kaila, Tuhan, biarlah anak-anak ini menjadi anak yang tumbuh sehat, anak yang takut akan Tuhan, anak yang juga menyokong pelayanan orang tuanya, Tuhan. Benar, Kiranya Kau Tuhan. berkati juga Kesia di dalam bisnis barunya, biarlah Tuhan terus memberikan hikmat kepada dia, Tuhan, untuk mengembangkan bisnis barunya, Tuhan. Amin. Kiranya Kau juga Amin. memberkati Kaila di dalam masa sekolahnya, biarlah anak ini juga mempunyai masa depan yang sehat, mempunyai masa depan yang cerah, Tuhan, di dalam Ya, Engkau, Bapak. Tuhan. Benar, Saya Bapak. juga memberkati cucu-cucu mereka, Nion dan Tion, biarlah mereka di dalam masa pertumbuhan, mereka menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua maupun Amin. bagi opa-opanya, Tuhan, Amin. di Amerika sana, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Pastor Michael serta Ibu Dika, Tuhan, kiranya Kau juga memperlengkapi terus kepada mereka untuk memberanikan diri, memberikan keberanian kepada mereka, Tuhan, untuk menyebarkan sound doctrine melalui teman-temannya, Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati keluarga ini, jadikan keluarga yang utuh, jadikan keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan. Benar, ya, Kiranya Kau Tuhan. juga memberkati anak-anak mereka, Neil, Cynthia dengan suaminya yang melakukan pelayanan, kiranya Kau juga memakai mereka untuk alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan. Kiranya juga memberkati anak bungsu mereka, Moses, yang masih di dalam bangku kuliah, biarlah Engkau Ya, juga Tuhan. memberikan kesempatan pada anak ini untuk maju terus di dalam Engkau, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Renata Tangkilisan yang ada di Belanda. Kiranya Kau juga memberikan keberanian terus Ya, kepada Tuhan. Ibu Renata Tolong, Tangkilisan Tuhan. untuk terus Kau memberitakan sudah buka jalan di sana. sound doctrine, Tuhan, kepada teman-temannya baik yang ada di Jerman maupun yang ada di Belanda, Tuhan. Kiranya Kau juga memberikan kekuatan kepada Ibu Renata untuk diperlengkapi dulu menjadi murid di Elios Theological School sebelum dia sehingga dia bisa menjangkau orang-orang untuk mengenalkan sound doctrine, Tuhan. Saya memberkati secara khusus, Tuhan, untuk anak Bu Renata, Bu Christina, serta suaminya Stefano dan anak-anak mereka, Giada serta Valentino, Tuhan. Saya berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Pak Stefano di mana mengalami karena sakit hati, karena Tuhan memanggil ibu mereka, ibu dia, Tuhan, kiranya Kau membawa kembali dia, Tuhan, untuk merespon Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan. Biarlah melalui keberadaan Bu Renata Tangkilisan bisa melayani keluarga kecil ini untuk mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya juga berdoa, Tuhan, untuk anak Bu Renata yang lain, yaitu Ibu Debbie, My Lord, serta anak mereka, anak Bu Debbie, yaitu Kion. Kiranya Kau juga memberkati Bu Debbie, biarlah Bu Debbie semakin terus maju di dalam Engkau, biarlah dia semakin berjalan terus di dalam
kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin, Kiranya amin. Kau berkati bisnis Ibu Debbie, bisnis restoran. Kiranya Kau memberikan keberhasilan Tuhan. Amin. Berkati anak-anaknya Bu Debbie Kion Tuhan. Sebagai ibu yang single parent Tuhan, kiranya Engkau mencukupi segala kebutuhan yang mereka butuhkan untuk mencukupi kebutuhan mereka Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Mary Mailoor, kiranya Kau berkati yang ada di Manado, biarlah Tuhan juga senantiasa menyertai, memberikan kesehatan kepada Ibu Mary Mailoor yang ada di Manado, di mana jauhkan dia dari COVID-19 Tuhan. Kiranya apapun yang dia lakukan, kiranya Kau juga memberkati. Kiranya Kau memberkati juga Ibu Patricia Mailoor, serta suaminya, Hengki Wahon Tuhan. Kiranya Kau memberkati keluarga muda ini, biarlah Allah senantiasa bekerja, Allah senantiasa beracara dalam kehidupan mereka, biarlah Amin. Melalui Bu Renata Tangkelisan juga, Bu Renata bisa membagikan tentang pengajaran yang alkitabiah kepada anak-anak mereka Tuhan. Sehingga anak-anak mereka menjadi anak yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Benar Bapak. Berkati juga usaha-usaha keluarga besar ini, baik yang ada di Tailing Manado maupun yang ada di Belanda Tuhan. Ya Tuhan, benar. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian Bu Marcella akan berdoa untuk kegiatan-kegiatan kita yang akan berlangsung waktu yang akan dekat. Misalnya besok ya pelayanan di Cafe Manado dan juga kelas Sound Doctrine yang akan dibuka dalam beberapa minggu ke depan. Juga pengajar-pengajarnya serta kelas persepuluhan yang akan dibuka dalam beberapa minggu ke depan, juga pengajar-pengajarnya. Karena melalui kelas-kelas ini kita bersyukur ya, banyak orang akhirnya mereka memutuskan percaya Sound Doctrine, dan kelas-kelas ini banyak saya lihat menjadi satu tempat di mana kita bisa mengajar orang lebih baik lagi, dan mereka akhirnya bisa bertumbuh dan mereka bisa menjadi alat yang luar biasa untuk dipakai Tuhan di komunitasnya. Itu dulu Bu Marcella, silakan. Suaranya dibuka dulu, mikrofon. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak buat kesempatan sore di Manado di Indonesia dan malam di Australia Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, kami Tuhan mau berdoa untuk kegiatan-kegiatan Sound Doctrine Tuhan ke depannya. Besok hari Rabu akan ada Tuhan kegiatan ataupun Tuhan pertemuan di Cafe Manado, terutama Tuhan akan Pastor Wanda akan membawakan Tuhan tentang kematian Tuhan Yesus pada hari Rabu. Dan hamba mau berdoa saat ini biar senantiasa Tuhan yang menarik banyak jiwa, Tuhan yang memberikan kesempatan buat orang-orang bisa mendengarkan hal ini, sehingga di saat mereka mendengar, mereka tertarik akan Engkau Tuhan, bukan cuma sekedar tertarik karena mungkin Tuhan judulnya sangat spektakuler, tapi satu hal, Tuhan pemilik hati setiap manusia, mereka datang untuk Tuhan mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh hati. Kami berdoa, Tuhan persiapkan Tuhan Pastor Wanda, supaya apa yang akan dia Tuhan bawakan besok hari Tuhan, sungguh-sungguh hikmat dari Tuhan itu menyertai. Sehingga segala hal yang banyak orang yang tidak tahu, bisa tahu Tuhan. Dan kami berdoa, biar siapapun orang-orang tersebut yang akan menonton Tuhan besok,
mengikuti Tuhan live streaming lewat Facebook, kami berdoa Tuhan menjamah satu persatu siapapun mereka itu, karena kami percaya Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang telah menetapkan, dan kami minta di dalam nama Yesus biar Tuhan menyertai kegiatan di kafe Manado nanti Tuhan besok hari. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk kelas sound doktrin Tuhan yang akan dibuka pada hari Sabtu tanggal 20 untuk kelas perpuluhan dan kelas sound doktrin. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, terutama kami tahu hanya Tuhan yang bisa menarik banyak orang, hanya Tuhan yang bisa menarik hati setiap orang. Kami berdoa siapapun orang-orang yang Tuhan pilih untuk mengikuti kelas sound doktrin dan kelas perpuluhan, Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau yang tarik mereka, dan siapapun orang-orang tersebut adalah orang-orang yang siap Tuhan pakai untuk Tuhan mereka bisa belajar dan mereka juga bisa mengajarkan hal ini kepada orang lain. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Eric dan Pastor Michael yang akan membawakan kelas perpuluhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, kemampuan, memberikan mereka Tuhan pengetahuan-pengetahuan yang dari Tuhan, sehingga apa yang mereka belajari selama ini mereka dapat ajarkan dengan Tuhan, hati terbuka, dengan sungguh-sungguh hati yang dari Tuhan, sehingga apapun Tuhan yang disampaikan, sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan lewat pengajaran perpuluhan ini. Bukakan dan singkapkan banyak hal Tuhan, hal-hal yang selama ini kami tidak ketahui, yang selama ini banyak orang yang tidak tahu Tuhan tentang perpuluhan. Tuhan buka supaya banyak orang yang benar-benar bisa mengikuti dan bisa melakukan ajaran yang benar-benar sehat yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan Pastor Eric dan Pastor Michael. Persiapkan mereka terus-menerus senantiasa. Tuhan juga memberkati hamba dan Ibu Renata Tangkilisan juga yang akan mengajar Tuhan sound doktrin. Tuhan persiapkan kami, terutama siapkan hati kami untuk sungguh-sungguh. Kami mau melayani Tuhan lewat pengajaran yang akan Tuhan kami lakukan Tuhan pada nantinya. Tuhan tolong berkati, berikan kami hikmat, kemampuan, dan terutama Tuhan berikan kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, supaya apa yang Tuhan mau itu dapat kami sampaikan. Terutama orang-orang bisa mendengarkan tentang sound doktrin, tentang ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah, sehingga nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Setiap jiwa-jiwa kami bawa di hadapan Tuhan, supaya apapun Tuhan yang mereka dengar yang dari sound doktrin Tuhan, itu senantiasa Tuhan yang membuka hati mereka. Kami juga berdoa Tuhan supaya lewat kelas ini Tuhan banyak orang yang bisa bertumbuh, sehingga Tuhan lewat pertumbuhan ini banyak orang bisa belajar, bisa sekolah, dan mereka Tuhan juga bisa diutus untuk Tuhan memberitakan sound doktrin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kemudian Ibu Renata akan berdoa bagi Ibu Siska Masih yang dalam pergumulan sakit, supaya Tuhan menolong, memberikan jalan yang terbaik, bagaimana penanganannya supaya dia bisa dipulihkan kembali. Lalu juga Ibu Renata akan berdoa bagi mereka-mereka yang saat ini sudah berkomitmen mengikuti sound doktrin, bagi teman-teman yang ada di Batam, ya, ada Bu Christine, Ibu Rina, Siahaan, lalu Pak Apo, Cakra. Kita berdoa agar di Batam bisa tumbuh komunitas sound doktrin, karena sudah ada beberapa orang yang berkomitmen bisa mulai belajar bersama, bersekutu bersama. Kita juga berdoa juga untuk Kalimantan. Kita banyak sekali orang-orang yang di Kalimantan yang sudah mendengar sound doktrin, tapi banyak juga yang belum begitu berkomitmen. Biar Tuhan memberikan kepada mereka keberanian, karena butuh keberanian untuk mempercayai ajaran yang sehat itu. Ada di Balikpapan, di Bontang, di mana lagi, Sangatta, di mana lagi, saya pokoknya daerah
ya Sintang, Kalimantan itu banyak sekali jemaat-jemaat sound doktrin, tapi mereka mungkin ada yang terhalang karena masalah signal dan sebagainya. Tapi di antara mereka banyak men-sharing, bahkan memakai sound doktrin, pengajaran sound doktrin sebagai alat mengajar di sekolah ya. Ada beberapa guru yang bersaksi kepada saya seperti itu. Ini 2 atau 3 pokok doa ini Ibu Renata doakan. Silakan. Ya, kedengaran. Suaranya nggak kedengaran Bu Renata? Belum volumenya atau gimana? Atau belum terkoneksi dengan mikrofonnya? Belum kedengaran nih, kelihatan mikrofonnya belum terkoneksi. Belum terdengar. Di sini sih tidak ke mute, tapi mungkin ada yang belum terbuka di komputer atau di mobile Ibu. Belum. Kita belum dengar. Belum. Suaranya ada gangguan atau gimana? Saya akan doakan dulu beberapa, nanti nggak apa-apa Bu Renata bisa masuk lagi dengan saya tetap buka itunya. Saya akan doa untuk beberapa teman di Amerika. Kami doakan untuk Tante Syul dan Om Yo. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berikan kepada mereka terus hati yang dibaharui, cinta Tuhan, terus bertumbuh di dalam sound doktrin. Mereka mempercayai pengajaran yang benar itu dan bisa share pengajaran yang benar itu kepada siapapun yang mereka temui, bagi orang-orang keluarga mereka ataupun teman-teman yang ada di Amerika. Berikan kesehatan yang penuh, berikan pertolongan Tuhan sehingga keluarga ini dapat terus menjadi contoh untuk mendorong anak-anaknya melayani Tuhan dengan bersemangat. Kami berdoa juga untuk Ibu Meti, maka suci kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong Ibu Meti di Minnesota, memberikan kekuatan, kesehatan. Hari ini mungkin badannya lemah, tapi kami berdoa Tuhan memulihkan kembali dan melalui hidupnya juga Tuhan memberi kesempatan dia untuk melayani, memberitahukan sound doktrin kepada lingkaran-lingkaran terdekatnya. Kami doa untuk Tante Deti Tangkudung yang ada di Amstelveen saat ini, juga untuk Ibu Pendeta yang dari Bekasi, kami serahkan bawa dalam tangan-Mu yang saat ini ada di Amstelveen. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kepada mereka senantiasa hati yang bernyala-nyala untuk mau mencari kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan memberikan kepada mereka keyakinan penuh untuk berdiri teguh di atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa untuk Ibu Joyce, My Lord, dan suaminya, Pastor Reinhard, dan juga anak-anaknya Caleb dan Connor. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka senantiasa
kekuatan dalam menjalani hidup, mereka boleh juga ditolong dalam semua usaha-usahanya, mereka boleh terus dibaharui dari hari ke hari dengan takut akan Tuhan, mencintai Tuhan dari hari ke hari, dan Tuhan menolong pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, supaya pelayanan tersebut membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Penuhi dan cukupkan kebutuhan mereka sebagai hamba-Mu yang melayani, biarkan mereka selalu berharap dan berserah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana Bu Renata, sudah oke? Belum. Belum kedengaran? Belum kedengaran. Belum terdengar. Ini biasanya Bu Renata masuk langsung terdengar kalau suaranya. Kelihatan belum terkoneksi. Nanti kalau terkoneksi langsung saya bilang, suaranya biasanya langsung keluar. Bu Marcella akan doa untuk Kita dulu. Oh, Christine ya. Tadi. Ya. Christine, Bu Aika Abraham yang di Batam. Ya. Kemudian Bu Yemima. Bu Yemima dan ini Pak Apo Cakra Oh, ya, Pak Apu Cakra. di Batam. Ada Erik juga Febrianto. Udah nanti itu. Nanti ya. Bapak yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya berdoa secara khusus untuk Ibu Christine yang ada di Batam. Tuhan, kiranya Engkau juga terus memperlengkapi Ibu Christine untuk menjadi mempunyai iman yang kuat, menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau, mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang dia lakukan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Bu Christine untuk melayani Engkau melalui share video maupun tulisan-tulisan dari Pak Wanda. Biarlah melalui share dari Bu Christine ini banyak jiwa-jiwa maupun orang-orang yang haus akan firman Tuhan datang kepadamu, datang kepada Sound Doctrine, mengenal bahwa pengajaran yang alkitabiah, pengajaran yang benar itu, yang Injil, yang murni itu Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertai Bu Christine di Batam sana Tuhan, sebagai nenek, sebagai ibu. Kiranya Engkau juga memberikan kesehatan terus, jauhkan dia dari virus COVID-19 Tuhan, karena di Batam juga saya mendengar masih tinggi penyebarannya Tuhan. Biarlah Engkau melindungi dia secara khusus, memakai ibu ini untuk sebagai alat-Mu yang tajam untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati anak-anak Bu Christine, Pak Yosua, anaknya dia Bu Mira serta Bu Melani Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk percaya kepadamu. Kalau masih ada anaknya yang belum percaya kepadamu, biarlah melalui keberadaan Bu Christine, melalui pengajaran-pengajaran, mungkin sharing yang dilakukan oleh Bu Christine, anak-anak Bu Christine yang belum mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kiranya Engkau menjamah hati mereka untuk mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat pribadi yang harus dimiliki, yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk selamat Tuhan. Kiranya kalau masih ada hati yang keras, kalau masih ada pikiran yang keras, aku patahkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lembutkan hati mereka untuk mengenal akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bukan hanya pengertian mereka Yesus hanya sebagai Nabi Tuhan. Kiranya Engkau berkati usaha-usaha mereka, usaha baru yang akan mereka lakukan, Bu Christine dengan putrinya. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga mereka bisa mendirikan usaha ini Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Oike Abraham yang ada di Balikpapan. Kiranya Engkau juga memberkati ibu ini sebagai orang tua tunggal bagi anak-anak mereka, bagi putri-putri mereka Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati Ibu Oike Abraham, biarlah dia terus maju terus di dalam Engkau, biarlah dia kehausan dia untuk mengenal firman Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan kesempatan kepada Bu Oike Abraham untuk bertumbuh di dalam Engkau,
bertumbuh di dalam pengenalan akan sound doktrin itu, sehingga dia menjadi alat yang tajam juga Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa teman-temannya yang lama, untuk memperkenalkan akan sound doktrin pengajaran yang sehat itu kepada teman-temannya Tuhan. Kiranya Kau memberkati pekerjaan apapun yang dilakukan oleh Ibu Oike Abraham, kiranya Kau juga mencukupi semua kebutuhan, semua kebutuhan di dalam kehidupannya, untuk mencukupi, untuk menghidupi dia beserta kedua anaknya Tuhan. Amin. Amin. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Apo Cakra yang ada di Batam Tuhan. Saya mendengar beliau merupakan orang yang kritis Tuhan untuk firman Tuhan. Tuhan, kiranya Kau juga memakai Pak Apo untuk memperkenalkan akan sound doktrin kepada teman-temannya Tuhan. Biarlah dia juga diperlengkapi terlebih dahulu menjadi murid sebelum memuridkan orang lain Tuhan. Kiranya Kau juga memberikan pertumbuhan iman, memberikan kesempatan kepada Pak Apo Cakra untuk berkembang di dalam Engkau Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati untuk usaha bisnis yang dilakukan oleh Pak Apo Cakra, memberkati keluarganya. Biarlah Allah senantiasa menyertai dan melindungi Pak Apo Cakra beserta keluarganya Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Diarina Siahaan serta Pak Sanen yang ada di Batam Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kesempatan kepada keluarga ini untuk menjadi alat-Mu yang tajam untuk mengenalkan akan sound doktrin. Terima kasih untuk kesetiaan Bu Rina Siahaan, di mana dia aktif untuk mengikuti Elios Theological School Tuhan. Kiranya melalui sekolah di Elios Theological School Tuhan, kiranya Engkau juga memperlengkapi terus, membuka kesempatan, membuka wawasan, membuka apapun yang dalam kehidupannya Tuhan, untuk dia berjalan maju di dalam Engkau, melakukan eksegesis yang benar, sehingga ketika dia pelayanan menjadi seorang pelayanan yang tajam di dalam Engkau Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga ini, berkati pekerjaan Pak Senen yang ada di Batam Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati pelayanan Ibu Diarina Siahaan di gereja. Biarlah dia juga berkati orang lain Tuhan. Berkati keluarga ini, di mana keluarga ini kerinduan mereka memiliki momongan, memiliki anak Tuhan. Ya Kiranya Tuhan, Engkau tolong memberikan Tuhan, buka jalan kesempatan, Tuhan. membuka jalan Berkati kepada Tuhan. keluarga Buka ini Tuhan, kandungan untuk daripada keluarga, daripada mempunyai Bu Rina, Tuhan. keturunan Tuhan. Dan mereka Biarlah punya usaha-usaha keturunan, yang Tuhan. mereka lakukan berhasil Tuhan, untuk memiliki keturunan Tuhan. Benar Bapak. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Siska Masih yang ada di Jakarta, yang saat ini sedang sakit karena kelenjar getah bening Tuhan. Kiranya Kau memberikan kesempatan Ibu Siska Masih untuk sembuh dari sakit ini Tuhan. Oh Biarlah Tuhan, tolong dia tidak mengandalkan perawatan, kekuatan Tuhan. mereka, kekuatan dari Bu Siska Masih untuk mencari penyembuhan-penyembuhan yang tidak alkitabiah Tuhan, tetapi dia mengandalkan Tuhan di Benar. dalam hidupnya Amin. Tuhan. Amin. Biarlah dia senantiasa membaca firman Tuhan yang akan meneguhkan hatinya, yang akan menguatkan imannya, yang akan memberikan kesempatan kepada dia Tuhan untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkati keluarga Ibu Siska Masih ini Tuhan. Berikan kekuatan terus kepada dia Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Yemima Citra atau Ibu Maria yang ada di Bontang Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kesempatan kepada Ibu Maria untuk terus maju di dalam Engkau. Amin. Terima kasih. Amin. Dia Kami sudah mohon, banyak Tuhan. men-share segala tulisan maupun Mohon, video Tuhan, yang beri sudah keberanian, dibuat Tuhan. oleh BIC maupun MPIC Tuhan, untuk BIC maupun Bible Independent Church maupun video-video tulisan Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati share yang sudah dilakukan Ibu Maria Tuhan, untuk menjangkau orang-orang, khususnya teman-temannya yang ada di Bontang sana. Biarlah Allah bekerja di dalam kehidupan
Ibu Maria, kiranya Kau berkati ibu ini dengan putrinya Tuhan. Apapun yang dilakukan, kiranya Kau melindungi, menyertai pekerjaan apapun yang dia lakukan. Terima kasih untuk pelayanan Bu, untuk dukungan keuangan yang sudah dilakukan oleh Ibu Yemima Citra kepada PIC Tuhan. Berkati dia secara melimpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian Bu Christine akan berdoa bagi Bu Lina Dumais yang ada di Manado. Ya, Bu Christine sekarang akan doa orang-orang yang di Manado. Bagi juga Ibu Miracle Derek. Ibu Miracle aja gitu ya kalau lupa namanya. Jadi Bu Lina di Manado, kemudian Ibu Miracle, kemudian Ibu Siska. Juga kita ada Ibu Siska Rok ya, Ibu Eka atau Ibu Siska Eka gitu ya. Jadi Bu Rina, Bu Christine kan doa yang khusus di Manado ya. Terus Janet dan Chelson di Manado, juga John dan Cynthia yang di Manado. Jadi kita di Manado juga banyak orang, termasuk juga Ibu Marcella, tolong didoakan bersama dengan Timothy dan Chloe anaknya. Gitu ya. Jadi khusus Manado sekarang didoakan oleh Ibu Christine. Ini banyak orang di Manado sudah terbuka sound doctrine di Manado. Kita berharap mereka berdiri teguh dan mereka mau menyampaikan atau belajar, yang paling khusus belajar supaya mereka bertumbuh dan kemudian mereka bisa melayani Tuhan. Silakan Ibu Christine. Sesudah ini Bu Renata. Dari siapa Pak? Bu bisa terbuka. Ibu Siska, Ibu Lina. Ibu Lina. Ibu Siska, Ibu Lina. Siska. Iya, Ibu Siska. Siska Roro. Iya, Ibu Siska, Ibu Lina, Ibu Siska, Ibu Ibu Miracle, Janet ya. dan Chelson. Suami istri ini Bu. Kemudian Janet John dan siapa, Cynthia. Janet dan Chelson. Janet. Chelson. Suaminya aja, suaminya. Oke. Kemudian John dan Cynthia. Oike. Oike sudah didoakan. Ibu bagian Manado, Manado. Oike kan bagian Kalimantan. Tadi sudah. Oh ya. Kemudian Bu Marcella dan anak-anaknya. Timothy dan Chloe. Ya. Lalu John Cynthia sudah ditulis. John Cynthia. Oke. John Cynthia Luntungan. Iya, di Manado mereka itu. Silakan, Bu. Ya. Ibu Renata tadi saya lihat sudah mikrofonnya sudah ini tinggal dibuka aja. Tadi sudah keluar mikrofonnya. Nah, buka aja Bu Renata. Kayaknya udah kebuka tuh. Bu Renata? Iya, belum suaranya belum keluar. Tadi suara belum keluar ya. Silakan Ibu Christine, silakan. Belum keluar suaranya. Iya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk hidup yang kekal yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, pemberian yang luar biasa, yang spesial, yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Kami sekarang ini ingin berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Manado. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Lina. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui ya apa yang menjadi pergumulan Ibu Lina Tuhan. Kami menyerahkan roh tubuh dan jiwanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih-Mu selalu melingkupi Ibu Lina dan mamanya yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan mamanya Tuhan. Memberikan kekuatan kepada Ibu Lina juga ya Tuhan. Khususnya kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Ibu Lina selalulah bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam doktrin-Mu ya Tuhan. Amin. Semakin dia mencintainya dan semakin dia teguh berdiri untuk sound doktrin ya Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Lina ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Siska Tuhan yang ada di Manado juga Tuhan.
Ya Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, ada perlindungannya daripadamu. Baik terhadap virus apapun ya Tuhan, kiranya Engkau melingkupi ibu ini dari COVID-19 ya Tuhan Yesus. Kami mau Engkau ya Tuhan yang meneguhkannya, membuatnya berdiri kokoh di dalam sound doktrin-Mu. Sehingga Ibu Siska juga boleh memberitakan Injil kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Nah, kami percaya Engkau akan menambah-nambahkan ilmu, akan menambah-nambahkan Injil di dalam hatinya dan pikirannya. Adalah kiranya dia semakin teguh ya Tuhan di dalam sound doktrin-Mu. Saya percaya Tuhan ada perlindungan-Mu. Engkau Tuhan yang membuka jalan apapun yang diusahakannya pada saat ini. Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memeliharakan kehidupannya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya segala kontrol kehidupannya ada di bawah tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Ibu Siska ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Ibu Marcella ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan untuk Ibu Marcella dan anak-anaknya, Timothy dan Chloe ya Tuhan. Mereka juga adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Kami percaya seperti Engkau menyembunyikan biji mata-Mu, begitulah juga Engkau memeliharakan kehidupan Ibu Marcella ya Tuhan. Biarlah dia semakin kokoh dan semakin berapi-api dan semakin rindu untuk menyebarkan Injil kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan Ibu Marcella dan anak-anaknya berada di dalam tangan-Mu, berada dalam perlindungan-Mu. Segala kebutuhan mereka Engkau yang mencukupkannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah tidak kurang-kurang kasih setia-Mu dan sukacita-Mu ada selalu dalam keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk keluarga Ibu Marcella yang luar biasa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Miracle Derek. Ya Tuhan, Engkau melihat hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Hamba yang spesial di mata-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, semakin hari semakin ditambah-tambahkan. Semakin hari akan semakin kuat di dalam sound doktrin-Mu. Dia akan semakin rindu dan dia akan semakin menjangkau banyak jiwa untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau yang mencukupkan segala keperluan Ibu Miracle ya Tuhan. Engkau yang mengetahui segala pergumulannya. Dan kami percaya ketika Engkau melihat kepada Ibu Miracle, Engkau akan melihat curahan darah-Mu ada di situ. Sehingga dia boleh dilindungi dari COVID-19 ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa tidak satu pun virus-virus yang akan menyentuh tubuhnya. Terima kasih ya Tuhan untuk Ibu Miracle. Engkau berikan kepadanya hikmat ya Tuhan sehingga dia boleh menyelenggarakan keluarganya dengan sebaik-baiknya. Kami percaya ya Tuhan kehidupan Ibu Miracle kami berikan ke dalam tangan-Mu. Roh, tubuh dan jiwanya ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Janet dan Chelsea. Suami istri yang luar biasa ini ya Tuhan. Akan bahu-membahu, tupang-menupang, ya, bergandengan tangan. Di dalam sound doktrin-Mu, mereka akan semakin bersemangat. Mereka akan semakin bersatu. Mereka akan semakin saling mendukung ya Tuhan di dalam sound doktrin-Mu. Kami percaya Tuhan ada perlindungan-Mu yang luar biasa. Baik dari pengaruh si jahat atau apapun ya Tuhan. Penguasa-penguasa di udara yang mencoba mengganggu suami istri ini Tuhan. Kami percaya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah dia selalu kokoh di dalam sound doktrin-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Kami bawa suami istri ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah selalu dalam perlindungan kasih-Mu. Selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terbebas dari COVID-19. Dan segala keperluan mereka, segala kebutuhannya mereka Tuhan. Engkau lengkapi ya Tuhan. Sehingga mereka akan menjadi independen dalam segala hal, tidak tergantung dengan siapapun. Mereka akan Engkau cukup-cukupkan, bahkan Engkau berikan berkelimpahan ya Tuhan. Kami percaya akan ada perlindungan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Janet dan Jelson. Biarlah kiranya masa mudanya dihabiskannya untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk teguh di dalam sound doktrin-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu untuk suami istri yang muda ini yang bersemangat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk John dan Cynthia Luntungan ya Tuhan. Ya Tuhan, mereka pada saat ini mungkin berulang tahun perkawinan ya.
Kami percaya Tuhan ada perlindungan-Mu untuk perkawinan anakmu ini Tuhan. Amin. Amin. Ada kasih-Mu ya Tuhan yang luar biasa Haleluya. sempurna di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami menyerahkan roh, tubuh, dan jiwanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu memberikan Maju. pertolongan untuk keluarga ini ya Tuhan. Berkomitmen. Kami percaya Tuhan dia semakin aktif dan semakin luar biasa, semakin kuat di dalam sound doktrin ya Tuhan. Engkau akan menambahkan kepadanya ilmu ya Tuhan. Semakin dia menjadi lapar ya Tuhan, semakin dia menjadi dengan firman-Mu, semakin dia mencarinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembalikan cinta mula-mula itu ke Tuhan. Untuk John dan Cynthia Luntungan ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Bahwa Engkau yang akan merendah kehidupannya menjadi kehidupan yang luar biasa, kokoh, menjadi masa muda yang hebat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk keluarga ini. Engkau yang akan melindungi mereka dari COVID-19 ya Tuhan. Untuk semua jemaat-jemaat BIC di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan mereka semuanya terlindung daripada COVID-19 ya Tuhan. Amin. Untuk di Manado ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi saat ini, Tuhan punya maksud dan kontrol tetap di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, kita ada berita bagus ini dari Pak Prem di Bali. Pak Prem Hari atau Pak Hari Prem. Dia selalu kan mengikuti sound doktrin, dia belajar, dan ternyata beliau ini sudah memulai pelayanan hari Jumat katanya, dan itu sudah ada 4 keluarga di komunitas dia. Puji Tuhan ya. Nah, beliau sudah mulai menyampaikan sound doktrin dalam komunitasnya, dan memang menyampaikan sound doktrin tidak mudah. Dia bilang banyak pertentangan gitu, mungkin orang-orang ya belum setuju. Kita berdoa supaya Tuhan membuka hatinya, hati orang-orang yang mendengar. Baik, kita akan doakan hal ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk Pak Hari Prem di Bali Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah berikan dia hati dan keberanian mempercayai ajaran yang benar itu, kiranya Tuhan teruskan pekerjaan baik ini di dalam dia, biar dia diberi kekuatan, kemampuan untuk terus menyampaikan firman kepada komunitasnya. Dan inilah yang kami senang Tuhan, bahwa sound doktrin bisa disampaikan, diteruskan oleh orang-orang yang mendengar. Dan saat ini sudah terbentuk komunitas itu, kiranya mereka yang mendengar boleh terbuka hatinya. Beri kekuatan, beri kesabaran, beri juga metode-metode penjelasan yang baik supaya orang-orang itu mengerti untuk Injil yang disampaikan. Saya berdoa untuk Sydney ya Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Ferry Gunawan dan juga ayah ibunya, Pak Dedi dan Bu Erna, Pak Ferry dan Bu Chun Melo, serta Jennifer anaknya, Jessica, kemudian James dan Jason Tuhan, anak-anaknya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Melalui Pak Ferry, saya percaya karena dia sudah belajar sound doktrin, dia mulai bertindak, mulai melakukan sound doktrin dalam hidupnya, menyampaikan kepada orang tuanya dan juga kepada keluarganya. Biarlah di tempat, di rumah mereka, ataupun dimanapun dia bekerja atau bersama-sama temannya, dia bisa menyampaikannya, dan kemudian orang-orang mulai mempercayai sound doktrin, berdiri teguh mereka di atas kebenaran. Saya berdoa untuk Eric dan Jesse Abraham yang ada di Sydney juga.
Tuhan, kiranya mereka semakin teguh, bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya mereka semakin bersungguh-sungguh mencari Tuhan supaya mereka menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Saya berdoa untuk pendeta-pendeta, pastor-pastor yang mengikuti sekolah sound doktrin, ada Pastor Jeki Misa di Palembang, Pastor David Samuel di Surabaya, ada juga satu pastor yang di Tahuna, dan beberapa pastor-pastor yang mendengar melalui Facebook Live. Saya berdoa kiranya pelayanan mereka diperlengkapi, kiranya mereka semakin tajam melayani, melakukan eksegesis ayat dengan benar dan bertanggung jawab terhadap pelayanan-pelayanan yang diberikan. Kami berdoa serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan, saya berdoa juga untuk anak kami Tesalonika Dumais, di Tuhan dalam sekolahnya, Tuhan di luar negeri. Saya berdoa kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, memberikan kepada dia terus perlindungan dari semua mara bahaya serta juga virus COVID, Tuhan. Tuhan tolong supaya Tessa boleh bertumbuh terus, berhasil dalam ujian-ujian yang dikerjakan, supaya dia semakin dewasa hari lepas hari, semakin dia mengandalkan Tuhan, bisa mengatur kehidupannya, membuat keputusan-keputusan yang baik. Tuhan memakai juga dia dalam pelayanan di BIC, dia memainkan musik, menyanyi, kiranya Tuhan memberi kesehatan supaya dia boleh di waktu-waktu ke depan boleh melayani Tuhan dengan luar biasa, dan juga melalui hidupnya orang-orang bisa datang, teman-temannya bisa mengenal akan Tuhan. Tuhan pakai juga kami, suami istri, saya Wanda, istri saya Erna, anak kami Prinsi, biarlah yang ada di Sydney ini, biarlah Tuhan tolong kami, beri kesehatan, kekuatan, sembuhkan dari penyakit-penyakit yang datang, pulihkan terus tubuh kami dengan sehat, bantu dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, pengajaran-pengajaran firman melalui Zoom maupun Facebook Live, dan juga tulisan-tulisan kami, biar Tuhan selalu mengajar dengan cara Tuhan, dan juga kami bisa menyebarkan pengajaran yang sehat melalui tulisan. Terima kasih untuk orang-orang yang merespon tulisan-tulisan kami. Ada banyak sekali feedback yang kami terima, beri kami kekuatan untuk bisa merespon balik, membalas, bahkan bisa Tuhan bawa orang-orang yang belajar itu berdiri teguh dalam kebenaran. Saya doa untuk Pak Bakti Susilo, Pastor Bakti yang ada di Bekasi, Tuhan tolong dalam setiap kegiatannya, dan berkati bersama keluarga. Juga Pak Anwar Lauro yang ada di Sulawesi, juga untuk orang-orang, beberapa orang yang masuk dalam kelas-kelas kami, kiranya mereka diberi kekuatan, jaringan yang bagus, supaya mereka boleh masuk lagi dalam pelayanan kami selanjutnya. Sekali lagi untuk sekolah nanti tanggal 20 sound doktrin, untuk Bu Erna yang akan mengajar, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, juga Bu Marcella, juga Bu Renata, jaringan-jaringan, masalah-masalah teknis, Tuhan tolong, supaya juga orang-orang bisa datang belajar sound doktrin pada setiap hari Sabtu malam, dan juga mereka boleh juga mendapatkan transfer knowledge, dan mereka boleh juga menjadi orang yang sehat dalam iman mereka, Tuhan. Praktek iman mereka sehat karena mereka menerima pengajaran sehat. Begitu juga pengajaran kelas persepuluhan. Saya berdoa agar supaya melalui pelayanan Pastor Eric dan Michael di Amerika, Tuhan, di Minnesota, banyak orang yang boleh mendengar dan mereka boleh mengerti persepuluhan yang benar itu seperti apa, supaya orang-orang bisa dibukakan matanya mengenal
pengajaran yang benar itu. Saya berdoa Tuhan untuk Pak Ulpa, Tandi Bulo Tuhan di Jayapura. Bagi teman-teman kami yang di Jayapura, ada banyak sekali teman-teman kami di Jayapura yang Tuhan sudah mendengar, dan saya berdoa biar bisa mereka boleh merespon. Juga Pak Ulpa mulai membagikan, mulai membentuk komunitas. Saya percaya komunitas-komunitas itu akan dibangun Tuhan, orang-orang yang diajar semakin sehat Tuhan. Terima kasih untuk sharingnya di WhatsApp, dia selalu berikan feedback kepada saya, bahkan beberapa toko-toko di Papua sudah meresponi akan sound doctrine dan mau belajar. Pakai terus Pak Ulpa dan istrinya sebagai guru Tuhan, juga anak-anak mereka Tuhan sertai, cukupkan penuhi kebutuhannya. Pak Reimer Sumbayak juga, yang saya mendengar di Sukabumi, dia sudah mulai membawa doktrin yang benar itu Tuhan. Dia sudah mulai berkhotbah ataupun men-share. Kiranya Tuhan tolong supaya orang-orang di Sukabumi mulai datang dan mereka mulai bisa diperlengkapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berkati dalam pelayanan kami. Kami serahkan Pak Reimer, istri dan anak-anaknya, pelayanannya, share yang dia lakukan. Semua orang yang men-share program kami Tuhan, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang men-share tulisan kami, yang Tuhan berpartisipasi Tuhan untuk menjelaskan sound doctrine itu, bahkan mereka menjelaskan lagi. Tuhan tolong siapapun mereka, Pak Rian Munte, dan siapapun mereka Tuhan. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ada banyak sekali orang, Pak Rain di Surabaya, juga teman-teman yang lain Tuhan, di Medan Tuhan, di Sumatera Tuhan, di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur Tuhan, bahkan di Jakarta Tuhan. Ada banyak komunitas kami di Jakarta, biarlah bertumbuh terus. Dan ini kerinduan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan beri kepada kami kesempatan kami boleh berdoa pada sore ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan program kami secara live. Tuhan menolong semua orang-orang yang ada di Facebook Live. Saya berkati semua mereka, minta Tuhan menyertai dan menolong, menjawab doa mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Amin. Ibu Renata masih belum bisa terbuka suaranya ya. Nanti dicek lagi ke depan atau di reset lagi telepon atau device-nya. Terima kasih saudara untuk semua yang sudah menyaksikan program ini. Saya mau menyapa yang ada terdeteksi di Facebook, Pak Prem di Bali, terima kasih Bu Oike, Abram di Balikpapan, Bu Yemi Macitra di Bontang, kemudian Pak Aris Alamsyah, Pak Ibu Grace Mangundap, kemudian ada Erik Febrianto di Sydney, ada Raja Daud di mana? Di Solo ya. Kemudian ada Ibu Weni Ripka, Ibu Weni Ripka ini juga aktif men-share doktrin sound doktrin ya, tulisan dan video-video. Terima kasih Ibu Weni. Kami mengundang di kesempatan lain Ibu Weni bisa ikut kelas terbuka secara gratis ya. Jadi cukup join ke Zoom. Ada Pak Apo Cakra di Batam, terima kasih. Ada Pak Charles Raharja di Sydney, ada Pak Yongki Pinustan, terima kasih. Kemudian ada Ibu Lina Dumais juga aktif, ini anggota kita yang terus share di WhatsApp, dia bahkan share dengan teman-teman pendeta, sudah banyak yang datang merespon.
juga ada Ibu Jane Bolang yang ada di Manado, kemudian ada Ibu Olvani Tering di Jakarta, ada Pak Yudi Winata di Sydney. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini. Mereka yang tidak bisa disebutkan namanya kami mohon maaf, karena tidak semua bisa dimasukkan Facebook di dalam catatan saya, begitu ya. Kita jumpa pada kesempatan berikut. Jangan lupa besok hari ada siaran langsung dari Manado, yaitu di Sydney itu jam 8 malam, serta jam di Indonesia jam 4 WIB, jam 5 WITA, jam 6 WIT. Jadi siaran langsung dari Manado, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Yesus wafat pada hari Rabu. Kalau Anda tertarik, Anda bisa join. Nanti saya akan streaming melalui program saya, meskipun mereka juga ada sendiri. Lalu kemudian ada kelas pada hari Kamis, seperti biasa eksegesis. Kita akan mengeksegesis 1 Korintus 12 dan juga ada praktek berkhotbah ya. Masih ada mahasiswa-mahasiswa lain yang akan berkhotbah. Mari hadir untuk Anda yang ingin belajar. Hari Jumat ada kelas Ibrani. Dan kemudian selanjutnya program-program kami yang lain, Minggu ada pertemuan jemaat dan juga ada kelas juga pada malam harinya, Kitab Wahyu, dan juga ada kebaktian dari pertemuan jemaat dari Minnesota Bible Independent Church di Minnesota. Terima kasih untuk semua kebersamaan. Kita ucapkan salam gereja perjanjian baru. Kita katakan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Salam dari Australia, blessing untuk semuanya. Bye.